Adik Rayakta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Audit Keuangan Sektor Komersial. Oke, ini aku ambil soalnya dari soal kuis Pak Muhadi, ini dari Drive Adi Ganadia. Oke, langsung aja kita ke esai yang pertama. Sebutkan tanggung jawab manajemen. Oke. Tanggung jawab manajemen ini aku ambil sumbernya dari PPT dosen koordinator di LMS. Nah, tanggung jawab manajemen itu adalah yang pertama, penerapan kebijakan akuntansi yang tepat dan baik. Yang kedua, menjaga pengendalian internal yang memadai. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Yang keempat, menetapkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan baik triwulan maupun tahunan. Kembali lagi. Nah, jadi tanggung jawab manajemen itu secara keseluruhan intinya adalah dia yang memantau apakah laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar dan telah menerapkan internal control yang memadai untuk kemudian nantinya laporan keuangan itu disajikan secara memadai dan wajar. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan tanggung jawab auditor. Kita lihat lagi di PPT. Ini ada di halaman. Nah, ini tanggung jawab auditor adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan itu secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, juga auditor itu bertanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana diisyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Auditor juga bertanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan material yang tidak disengaja, kemudian mendeteksi penipuan materi, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan klien. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah tanggung jawab auditor secara umum. Yang pertama, material misstatement, lalu fraudulent reporting versus theft of asset, lalu reasonable assurance, error versus fraud, lalu professional skepticism. Ini semua tanggung jawabnya auditor. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan segmentasi dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman, audit terhadap laporan keuangan itu dilakukan dengan membagi laporan keuangan menjadi beberapa segmen. Contohnya adalah financial statement cycles. Kita lihat di sini di PPT. Nih, jadi kan siklus transaksi itu adalah cara utama untuk mengatur audit. Auditor akan memperlakukan setiap siklus secara terpisah selama audit. Nah, pemisahan ini yang disebut dengan segmentasi, teman-teman. Meskipun auditor perlu mempertimbangkan keterkaitan antar siklus, tapi sebenarnya mereka itu kalau bekerja akan memperlakukan siklus itu secara independen, artinya dipisah-pisah sejauh praktis untuk mengelola audit yang kompleks secara efektif. Karena mengaudit itu kan banyak ya, laporan keuangannya kompleks, jadi auditor akan memisah-misah gitu. Jadi dia memisahkan, membuat segmen-segmen. Ini yang disebut dengan segmentasi. Nah, segmentasinya contohnya kita lihat ada hubungan dari financial statement cycles. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada general cash, kemudian ada sales and collection cycle, ada inventory and warehousing cycle, ada acquisition and payment cycle, ada payroll and personal cycle di sini, dan ada capital acquisition and repayment cycle. Nah, ini semua mereka kan ada bagiannya nih. Nah, ada bagian-bagiannya yang sudah dipisah.
Jadi ini yang disebut dengan segmentasi tadi. Oke, kita lanjut. Sebutkan macam-macam asersi manajemen. Oke, kita lihat di sini. Jadi asersi manajemen ini adalah klaim manajemen. Nah, ada 3 kategori nih. Ada transaction related, kemudian ada balance related, dan ada presentation and disclosure related. Kita lihat satu-satu. Untuk transaction related atau kelas transaksi atau peristiwa, ini dia di breakdown lagi, jadi ada 4 bagian, 4 asersinya di dalam. Ada yang pertama ada occurrence, ini adalah keterjadian, yaitu transaksi ini telah dicatat terjadi benar-benar berkaitan dengan si perusahaan atau entitas. Yang kedua, ini akurasi, ini adalah jumlah data dan yang lainnya yang berkaitan dengan transaksi itu telah dicatat dengan tepat. Lalu ada classification, ini artinya transaksi dan peristiwa itu telah dicatat dalam akun yang sesuai, klasifikasinya sesuai. Lalu ada completeness atau kelengkapan, ini artinya semua transaksi maupun peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat, jadi sudah lengkap begitu. Dan yang terakhir ada cut off atau memisahkan pisah batas. Ini transaksi dan peristiwa itu sudah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Nah, untuk yang bagian kedua ini adalah asersi atas saldo balance. Nah, bagian-bagiannya ada yang pertama existence, ini adalah keberadaan. Jadi aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas itu ada, telah dicatat di dalamnya. Yang kedua ini completeness atau kelengkapan, jadi semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas itu yang seharusnya dicatat itu sudah dicatat, jadi sudah komplit gitu, sudah komplit di dalamnya. Lalu ada valuation and allocation, ini adalah penilaian dan alokasi di mana aset dan kewajiban serta kepentingan ekuitas itu dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Valuation atau penilaian. Dan setiap penyesuaian penilaian yang dihasilkan itu juga dicatat dengan tepat. Yang terakhir ini ada rights and obligation atau hak dan kewajiban. Entitas akan memegang dan mengendalikan hak atas aset dan kewajiban itu memang benar-benar merupakan hak dan kewajibannya si entitas tersebut. Oke. Yang terakhir, asersi atas penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Bagian-bagiannya yang pertama ada completeness, kelengkapan, ini artinya semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan itu telah disertakan. Kemudian yang kedua, ada existence and right and obligation, artinya kejadian dan hak dan obligasi. Ini meliputi peristiwa dan hal-hal lain itu telah diungkapkan di dalam transaksi tersebut memang telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Lalu ada classification dan understandability. Ini adalah klasifikasi dan pemahaman mengenai informasi keuangan itu disajikan dan dijelaskan secara tepat dan pengungkapan itu diungkapkan dengan jelas. Understand. Lalu ada accuracy and valuation. Ini adalah akurasi dan penilaian, di mana informasi keuangan dan lainnya itu diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Nah, 3 bagian ini merupakan macam-macam asersi manajemen. Nah, di dalamnya ada asersi-asersi, bagian-bagian asersinya lagi. Oke, kita lanjut soal kelima. Apa beda asersi occurrence dengan existence? Nah, untuk occurrence ini ada di bagian asersi transaksi. Jadi dia itu adalah pencatatan akan transaksi terkait itu memang sudah ada, sudah di dalamnya gitu, exist. Nah, sedangkan existence ini ada di bagian balance related assertion. Jadi ada di bagian asersi saldo. Jadi dia itu bukan tentang kalau occurrence tadi kan tentang pencatatan transaksinya. Kalau existence ini tentang saldonya. Saldo yang dicatat itu memang sudah ada atau exist nggak di dalam
laporan keuangan itu gitu. Oke.